Openingnya udah dah. Yo, what's up fam, it's your boy Kipi. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue bakal nge-review sebuah liquid lagi. Yang membuat gue bingung adalah beberapa toko di Bogor yang masukin liquid ini itu sehari habis men, sehari habis. Nggak ngerti gue apa yang membuat liquid ini cepet habis. Dan ini pun gue dapet di salah satu toko setelah gue minta simpenin. Jadi ya, tambah banyak basa-basi karena jujur gue penasaran kenapa liquid ini habis mulu. Jadi ya, langsung aja sekarang bakal gue review Dark Luna by Clone Ink. Semoga benar, Clone Ink. Gue nggak tahu nih ini MK juga apa gimana sih. So ya guys, sekarang gue lagi pakai Kennedy Trickster running di 70 watt dengan settingan kantal 24 AWG, 7 lilit, renggang, dan ohmnya itu dapat 0,28. Jadi gue penasaran, ini settingan baru gue ya buat electrical, karena ya transisi dari Rabox ke electrical itu benar-benar berbeda men. Jadi gue harus nyari settingan lagi. Buat kalian yang nanyain kemana Rabox gua udah nggak bisa diselamatin karena suatu hal. Jadi Rabox gua rusak. Nanti di akhir video gue jelasin kenapa rusaknya. So ya, let's go. Sekarang kita cobain. Nice banget anjir. Gregetan gua. So ya guys, jadi langsung aja gue jelasin ya. Ini tuh pas gue tanya ke toko, rasanya katanya strawberry cheesecake. Pas gue cobain, jadi nih liquid tuh pas lu inhale, yang pertama kali lu rasain adalah cheesecake-nya. Sudah cheesecake, strawberry-nya nyusul di belakang. Strawberry-nya nyusul di belakang, strawberry-nya masuk, manisnya juga masuk. Tapi manisnya ini nggak terlalu lebay. Jadi manis liquid ini tuh bener-bener nggak bikin enak kayak beberapa creamy yang gue rasain. Dan ketika gue exhale, itu cheesecake masih kerasa di lidah gua. Dan aftertaste-nya itu bener-bener enak. Ada beberapa liquid yang aftertaste-nya itu nggak enak banget. Beberapa creamy ya, yang aftertaste-nya itu aneh. Rasanya kayak ada perasaan nggak jelas gitu lah di lidah lo. Tapi si liquid ini, aftertaste-nya itu masih enak banget. Kayak manis-manis. Dan masih ada sedikit aroma-aroma cheesecake-nya, tau nggak lo? Aftertaste-nya tuh. Layer si Dark Luna ini bener-bener kayak strawberry cheesecake yang asli. Strawberry-nya tipis-tipis, cuma selai doang. Dan yang lebih dominannya itu ada di cheesecake-nya. Di bawah si strawberry itu masih ada sweetener sama throat heat-nya. Throat heat-nya itu tipis banget. Jadi gue bisa bilang ke kalian yang nggak suka throat heat yang terlalu tebal, ini liquid tuh enak banget men. Gue nggak tahu ini lokal atau enggak, tapi setahu gue ini tuh buatan MK kalau nggak salah. Ya cemil aja deh buat kalian yang tahu Dark Luna bikinan mana, komen di bawah. Kalau teman bokap gue sih ya, yang suka nongkrong ngefake bareng sama gue, ini tuh katanya liquid lokal buatan MK. Tapi gue juga nggak tahu, jadi cemil aja. Kalau ini liquid beneran lokal, semua pertanyaan gue tentang apa yang terjadi pada liquid lokal sekarang itu terjawab men. Kenapa? Karena semenjak transisi dari 30 ml botol kaca ke 60 ml botol cabai gorilla, hampir semua liquid buatan brewer Indonesia itu performanya menurun. Kalau buat gua, rasanya nggak sekeluar dulu. Tapi dengan adanya liquid ini, gua jadi tahu penyebabnya. Sama-sama 60 ml, yang satu cabai gorilla rasanya nurun, yang satu botol kaca rasanya stabil. Dan ini membuktikan bahwa cabai gorilla itu menurunkan rasa. Katanya sih karena bahan kimia dan sebagainya macamnya yang gua nggak ngerti. Itu chemical gitulah. Tapi ya, dengan adanya liquid ini gue jadi bisa memilah dan memilih lagi liquid 60 ml mana yang bakal enak. Ya karena jujur semenjak ada botol cabai gorilla, gue jadi kurang percaya sama liquid lokal. Jadi ya, itu dia tadi pembahasan gua soal rasa dari Dark Luna ini. Dan sekarang gua mau ngajak kalian ke tampak dekat dari liquid ini buat ngeliat packagingnya. So ya guys, sekarang kita di sini bareng liquid si Dark Luna ini. Gue bisa bilang desainnya cukup simple tapi keren. Nah, di sini tuh ada kayak logo gitu, logonya Dark Luna. Dan ini logonya keren banget, bulan, terus ada logo entah apa ini, bintang dikelilingi lingkaran. Tapi gue akuin logonya keren. Terus di bawahnya ada tulisan Dark Luna. Terus ini ada penjelasan bahan-bahan, warning. Terus ini ada penjelasan bahan-bahan sama warningnya. Logonya lumayan unik ya, unik dan keren buat gua. Terus di sini ada tulisan Clone Ink. Gua nggak tahu ini buatan Clone Ink atau buatan MK. Even though gua nggak peduli, yang pasti liquid ini enak banget. So ya, menurut gua untuk 2017 pilihan botol kaca not bad. Justru ini malah membuktikan gitu apa yang membuat rasa dari liquid-liquid yang emang transisi dari 30 ml ke 60 ml, dari botol kaca ke botol gorilla, cabai gorilla itu performanya nurun. Karena gue rasain liquid ini 60 ml, dia rasanya nggak nurun. Ini liquid enak banget sih. Tampilannya simple, elegan, dan keren.
So ya guys, itu dia tadi tampak dekat dari liquid si Dark Luna ini by Clone Ink atau by MK. Correct me if I'm wrong. Karena kita bakal ngomongin soal harga. Liquid Dark Luna ini dipatok seharga 150.000 di toko yang gue beli. Gue nggak tahu harganya toko lain berapa. Tapi untuk ukuran 150.000 60 mili ini lebih dari worth it buat ukuran creamy. Enak banget anjir. Gue jujur loh, gue awalnya sebenarnya takut pengen beli. Jadi gue pengen beli, tapi gue kayak nahan-nahan dulu karena takut liquidnya amsyong. Dan kebetulan teman bokap gue ngajakin patungan, jadi dibagi gitu 30 mili 30 mili, kan jadi lebih murah tuh belinya. Setelah dibeli, entah kenapa gue nyesel malah patungan, karena ini liquid enak banget. Cuma gue nggak tahu ya kalau misalkan gue ngabisin 60 mili itu sendiri sanggup apa enggak. Karena sejauh ini liquid-liquid yang gue habisin itu gue cuma sanggup 30-40 mili. Dan gue bisa bilang 150.000 liquid Dark Luna ini lebih worth it daripada gua harus beli beberapa liquid dari brewer lokal lainnya yang 190.000, 180.000, 60 mili pakai botol cabai gorilla. Tapi rasanya nggak sekeluar dulu pas gue cobain di botol kaca 30 mili. Ya, ini sih kalau pandangan opini gue aja ya. Gue nggak menyebarkan kebencian ke kalian bahwa liquid yang tadinya botol kaca ke botol cabai gorilla itu kagak enak. Tapi ini hanya perasaan dari lidah gue. Karena gue orangnya perfeksionis soal rasa. Lo nulis rasa ice cream strawberry nggak ada chillernya, gue sewot anjing. Gue sewot kayak buat apa lu nambahin judul? Kayak lu pakai 3 judul. Misalkan jembut kuntilanak melayang, tapi jembutnya nggak ada, cuma ada kuntilanak melayang doang. Gue sewot sama yang bikin film tuh. Karena ada satu kalimat yang useless lo masukin, dan itu membuat persepsi yang berbeda. Buat apa lo masukin satu kalimat kalau kalimat itu nggak ada di dalam yang lo judulin itu? Ya clickbait anjing. Semoga kalian yang tadinya ragu buat beli liquid Dark Luna ini jadi yakin mau beli. Tapi yang gue bisa bilang adalah yang namanya nge-vape atau make personal vaporizer itu semua balik lagi ke mulut lu. Liquid apapun yang lu pakai, enak atau enggaknya yang nentuin itu lidah lu, bukan reviewer. Kita di sini cuma mengintroduce apa aja yang ada di dalam liquid ini. Kayak contoh, gue beli liquid misalkan nih Dark Luna nih. Kenapa gue sebutin layer-layernya? Karena gue ngintroduce ke kalian. Liquid ini tuh layernya ini, dan ini yang ada di dalam rasa si liquid ini. Jadi ya, ketika lu nonton review gue dan gue bilang enak, pas lu cobain gak enak, mungkin lo yang gak cocok. Kalau buat gue ini cocok. Dan bisa sebaliknya, di mulut gue nggak enak, tapi di mulut lo enak. Kayak ada beberapa orang yang pas gue lagi nge-live di Instagram, ada yang bilang bahwa liquid Melonade dari Fruitline itu enak, tapi pas gue cobain ya nggak seenak itu juga. Dan ya dari situ itu membuktikan bahwa vaporizer ini ada brandware-nya, dan brandware-nya itu kalian. Jadi yang bisa nentuin enak atau enggaknya vaporizer, sebuah liquid, dan yang lain-lainnya itu kalian. Kalau lo jago nyetingnya, lo bisa aja dapetin flavor dari RDA cloud chasing. Kayak contoh Trickster kan termasuk RDA yang cloud chasing juga. Tapi buktinya ini keluar banget rasa yang gue pakai. Ya karena hal itu gue selalu bilang jangan percaya 100% apa yang gue omongin, karena ini adalah opini gue. Jadi kalau misalkan gue bilang di video ini enak dan pas kalian cobain nggak enak, ya itu semua balik lagi ke selera liquid yang kalian suka. So ya guys, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa gue nge-reviewnya nggak pakai Rabox, padahal kemarin jelas-jelas gue baru nge-showin Rabox gue ke kalian. Sadly, Rabox gue rusak. Kenapa rusak? Gue juga nggak tahu penyebab rusaknya kenapa. Tapi setelah gue cek ke toko yang bisa nge-service mod, toko itu bilang ke gue bahwa ini mod lu konslet. Dan gue nggak tahu apa yang ngebuat Rabox gue konslet. Gue ngecas, ya ngecas, nggak pernah gue otak-atik, nggak pernah gue apa-apain. Dan itu sih yang ngebuat gue jengkel. Kenapa konslet? Dan konsletnya itu unik men. Jadi kalau lo pasangin atomizer, itu nge-firing sendiri. Jadi ya, yang menyebabkan kayak gitu tuh katanya konslet. Dan sayangnya yang kena adalah IC power gua. Dan Rabox nggak bisa ganti IC power. Bukan nggak bisa sih, spare partnya belum ada yang jual. Jadi ya, mungkin sudah Dagger ini laku, atau sampai gue menemukan mod baru yang cocok buat nge-review, gue bakal stop bikin konten vaping dulu. Karena ya, yang kayak begini-beginian butuh duit men. Buat beli yang kayak ginian, ini yang kayak gini perintil-perintilannya ataupun vape-nya itu sendiri itu nggak murah. Dan semua gue keluarin pakai duit gue sendiri. Jadi gue harap kalian bersabar aja dulu. Pertama kali sebenarnya gue nggak peduli, duit gue habis buat konten nggak apa-apa. Tapi di lain sisi gue mikir, kalau duit gue habis buat konten, gue mau makan dari mana? Lo bisa bayangin, orang yang gajinya cuma 1 juta per bulan
bisa beli device-device yang harganya emang lumayan gila-gila, yang sekali belanja itu nggak mungkin 100-200 ribu. Dan ya, itu semua gue lakuin buat kalian yang emang penasaran banget atau kepo banget soal vape, atau buat kalian yang kepo banget sama sebuah device ataupun liquid. Dan ini yang kayak gini-gini nih, abis gue review gue jual, itu bukan karena gue butuh duit, tapi gue butuh modal buat next review. Dan itu ya ujungannya buat YouTube lagi. Jadi ya udahlah, kalian pokoknya tinggal buka aja deskripsi, obok-obok aja yang ada di bawah, lu baca-bacain dah. Nama gue Leong Maraputra, and always be my fans, always be my fans. I'm out of here.